Dengan menggunakan config terbaru ini, saya jamin hasil foto di perangkat Android kentang kalian menjadi sangat keren. Oke, langsung aja kita coba shoot seperti ini. Dan kalian perhatikan sebelum kita shoot untuk preview gambarnya seperti ini ya teman-teman. Minim pencahayaan setelah kita shoot untuk hasilnya seperti ini. Tuh, kalian lihat sendiri teman-teman, di sini untuk hasilnya sangat cerah. Kemudian di sini hasilnya berwarna dan juga bening sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Oja. Selamat datang di channel seputar Gcam. Oke teman-teman semuanya, spesial di video kali ini kita mau review kembali config terbaru untuk Gcam LMC 8.4. Dan ini adalah config Pixel Color HD by seputar Gcam. Jadi config ini tuh bagus banget teman-teman. Config ini bisa kalian pakai dalam kondisi minim pencahayaan, dan nanti untuk hasilnya akan sangat cerah dan juga berwarna ya teman-teman. Dan di config ini juga udah support semua lensa. Ada lensa utama, lensa 0,5 ultrawide, dan juga lensa makro. Kemudian config ini bisa kalian gunakan untuk semua objek di siang hari dan juga di malam hari. Pokoknya config ini sangat bagus ya teman-teman. Dan sebelum kita lanjutkan ke kontennya, bantu support channel seputar Gcam dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lupa kalian aktifkan juga lonceng notifikasinya agar nanti setiap saya upload video terbaru di channel ini, kalian selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru lainnya, tentunya dari channel seputar Gcam. Seperti apa untuk hasilnya? Let's go, kita ke reviewnya. Enjoy the video. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan ke review confignya, jadi di sini saya udah menyiapkan 3 aplikasi. Yang pertama di sini ada aplikasi Gcam LMC 8.4. Yang kedua ada aplikasi manual kamera compatibility, dan yang terakhir ada aplikasi kamera 2 probe ya teman-teman. Untuk kamera manual kamera compatibility-nya dan kamera 2 probe-nya nanti kalian bisa download di Google Play Store, dan untuk Gcam-nya nanti kalian bisa download di deskripsi video. Jika kalian ingin mendownload aplikasi Gcam-nya, maka nanti kalian bisa pilih yang nomor 1 ini ya teman-teman. Oke, jadi di sini langkah pertama, jika kalian udah menginstal aplikasi manual kamera compatibility-nya, kalian langsung buka aja seperti ini teman-teman. Setelah kalian buka, kalian langsung klik start seperti ini. Oke, jika kalian udah klik tombol start tadi teman-teman, dan di sini untuk tampilannya hijau seperti ini semuanya, maka perangkat kalian bisa diinstal aplikasi Gcam. Dan jika salah satu berwarna merah ataupun silang merah, maka perangkat kalian tidak support menginstal aplikasi Gcam yang 64 bit atau Gcam yang support config ya cuy. Jadi perangkat kalian hanya support menginstal Gcam yang 32 bit atau kalian bisa install Gcam Go. Oke, untuk selanjutnya di sini kita buka aplikasi selanjutnya, yaitu kamera 2 probe ya cuy. Oke, setelah kita buka, dan di sini untuk tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi fungsinya dari aplikasi ini untuk mengecek level kamera 2 API yang ada di perangkat kalian. Jadi di sini setelah saya buka level kamera 2 API di perangkat saya itu level 3, maka di sini untuk config yang cocok yaitu formatnya YUV ya teman-teman. Jika perangkat kalian level kamera 2 API-nya itu di level full, maka config yang cocok kalian gunakan yaitu format JPEG. Dan jika level kamera 2 API kalian itu limited, eksternal, legacy, atau unknown ini, maka perangkat kalian tidak support ya teman-teman. Oke, untuk langkah selanjutnya di sini, jika kalian udah menginstal aplikasi Gcam-nya, maka kalian bisa langsung buka aja untuk aplikasi Gcam-nya. Oke, jika kalian baru pertama kali menginstal aplikasi Gcam di perangkat kalian, maka nanti untuk tampilan awalnya akan seperti ini. Di bagian sini kalian bisa klik izinkan semuanya sampai selesai. Oke, kita klik down seperti ini teman-teman. Dan ini masih bawaan standarnya, belum kita pasang config ya cuy. Nah, bagaimana untuk cara memasang confignya? Kita cukup ketuk aja 2 kali di samping tombol shutter seperti ini ya teman-teman. Di yang berwarna hitam ini kita ketuk 2 kali. Kemudian di sini kita tinggal pilih aja file config-nya. Setelah itu kita klik tulisan import. Setelah kita klik tulisan import, maka secara otomatis untuk tampilannya berubah seperti ini ya teman-teman. Artinya di sini file config sudah berhasil kita pasang
Dan di sini Gcam-nya udah siap untuk kita gunakan. Jadi di config ini udah support 3 lensa, ada lensa utama, kemudian lensa 0,5 ultrawide dan juga lensa makro. Dan config ini juga udah support banyak sekali perangkat MediaTek dan juga Snapdragon ya cuy. Oke, langsung aja kita coba. Oke, jadi di sini langsung kita coba aja menggunakan mode kamera ini di objek pemandangan teman-teman. Ini untuk cuaca udah mendung banget karena udah sore juga. Dan seperti ini ya teman-teman untuk tampilannya. Dan di sini untuk rincian dasarnya kita menggunakan rasio gambar yang full di rasio gambar 16:9. Untuk HDR-nya di sini kita pakai yang HDR tengah aja supaya prosesnya lebih cepat. Oke, kita arahkan ke objeknya seperti ini teman-teman. Langsung aja di sini kita shoot. Nah, kalian bisa perhatikan sebelum kita shoot dia untuk previewnya seperti ini teman-teman, agak gelap. Dan kita cek untuk hasilnya. Nah, kurang lebih seperti ini dia teman-teman untuk hasilnya. Hasil dari Gcam LMC 8.4 menggunakan config terbaru yaitu config Pixel Color HD by Seputar Gcam. Seperti yang saya jelaskan di awal video tadi, config ini mampu menghasilkan gambar yang cerah, kemudian berwarna dan juga hasilnya sangat detail. Jadi cocok banget untuk kalian yang nyari config yang hasilnya otomatis cerah ya teman-teman. Config ini sangat cocok. Dan kemudian config ini juga hasilnya berwarna, dan di sini untuk hasilnya bening dan juga sangat detail. Kemudian kalian bisa perhatikan di bagian warna langitnya ini benar-benar masih kelihatan jelas ya teman-teman. Apalagi di bagian awannya ini masih kelihatan cukup jelas. Oke, untuk selanjutnya di sini kita coba lagi cuy. Kita mau coba tes ke arah sini. Untuk selanjutnya di sini kita mau coba tes aktifkan untuk fitur AWB ini. Nanti kita bandingkan untuk hasilnya seperti apa. Kita tapkan seperti ini, langsung kita shoot. Oke, nice. Kita tunggu sebentar sampai proses HDR-nya selesai. Oke, kita cek untuk hasilnya teman-teman. Nah, jadi kurang lebih seperti ini untuk hasilnya di AWB aktif teman-teman. Jadi untuk hasil di AWB aktif ini untuk tone warnanya dia sedikit lebih menurun, tapi untuk detail gambarnya di sini masih sama ya teman-teman. Ini hasilnya benar-benar bening banget. Dan sebelum kita shoot tadi hasilnya nggak seperti ini ya teman-teman. Untuk previewnya tadi cukup gelap, dan setelah kita shoot mampu menghasilkan gambar yang sedetail dan bagus seperti ini. Pokoknya config ini worth it banget untuk kalian coba ya cuy. Oke, jadi untuk selanjutnya teman-teman di sini kita masih coba di mode kamera. Dengan rincian di sini untuk rasio gambar kita ubah ke rasio gambar standar 4:3 seperti ini teman-teman. Dan untuk selanjutnya di sini fitur Leica coba kita aktifkan. Jadi teman-teman, misalkan Leica ini aktif, dia untuk hasil fotonya semakin dramatis ya teman-teman. Karena dia untuk hasilnya nanti ada efek vignette-nya ya cuy. Oke, kita mau coba shoot ke arah sini. Kita paskan ke objeknya, langsung kita shoot. Oke, nice. Kita tunggu dulu sampai proses HDR-nya ini selesai. Oke, kita cek. Nah, jadi kurang lebih seperti ini untuk hasilnya teman-teman. Kelihatan ya di sini di bagian pinggir-pinggirnya ini ada efek vignette-nya. Jadi menghasilkan foto lebih dramatis lagi. Dan di sini kita lihat untuk tone warnanya lebih meningkat di Leica aktif teman-teman. Lebih gonjreng ya. Tapi di sini saya suka banget untuk hasilnya karena lebih berwarna, hasilnya di sini juga cerah ya teman-teman. Oke, jadi untuk selanjutnya kita mau coba lagi masih di Leica aktif. Kita mau coba shoot ke arah sini, langsung kita shoot aja. Dan kita tunggu sebentar sampai proses HDR-nya selesai. Oke, kita cek. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Untuk hasilnya masih kelihatan bagus banget di Leica aktif. Dan ini kita shoot ke objek yang berbeda. Ini kita coba shoot ke arah backlight ya teman-teman. Jadi di sini kelihatan banget awannya benar-benar cukup bagus teman-teman. Kemudian gunung yang ada di belakang sini juga masih kelihatan jelas. Untuk warna birunya juga bagus banget. Dan untuk tone warna yang dihasilkan di sini benar-benar cukup akurat ya cuy. Oke, kalau tadi kita udah coba menggunakan mode kamera, untuk selanjutnya di sini kita mau coba shoot menggunakan lensa 0,5 ultrawide-nya. Langsung aja di sini kita klik ya teman-teman. Dan jika nanti kalian gunakan config ini dan mau coba lensa 0,5-nya, dan nanti saat kalian coba terjadi force close, nanti kalian harus setting dulu ID kameranya ya teman-teman. Nanti untuk tutorial cara mengaktifkan kamera ultrawide-nya
saya sediakan di deskripsi video ya cuy untuk tutorialnya. Oke, kita mau coba tes ke arah sini aja teman-teman. Ini bagus banget untuk objeknya, langsung aja di sini kita shoot. Oke, nice, kita tunggu sebentar sampai proses HDR-nya selesai. Dan kita cek teman-teman. Nah, jadi kurang lebih seperti ini untuk hasil dari lensa 0,5 ultrawide-nya. Kalian bisa perhatikan teman-teman, bagus banget untuk lensa 0,5 ultrawide-nya ini. Dan kita lihat di sini benar-benar detail banget ya cuy untuk hasilnya. Coba kita zoom. Nah, meskipun megapikselnya lebih kecil dibandingkan dengan lensa utama, tapi di config ini masih mampu menghasilkan gambar yang cukup cerah. Kemudian di sini di bagian langit juga masih kelihatan cukup jelas. Oke, kita coba lagi teman-teman menggunakan objek orang, dan di sini kita coba shoot menggunakan lensa ultrawide-nya. Oke, seperti ini teman-teman. Kita paskan ke objeknya langsung di sini kita shoot ya, atau di sini kita coba aktifkan untuk fitur AWP-nya. Oke, dan ini udah kita shoot, kita tunggu sebentar sampai proses HDR-nya ini selesai. Nah, jadi kurang lebih seperti ini untuk hasilnya di lensa 0,5 ultrawide, dan ini kita menggunakan objek orang teman-teman. Kalian bisa lihat ya di bagian objek orang ini untuk tone di warna kulitnya ini benar-benar cukup natural. Dan ini real teman-teman, tanpa kita edit ataupun kita poles sama sekali. Ini benar-benar hasil dari config Pixel Color HD by Sputar Gcam. Kita lihat di sini untuk dynamic range-nya benar-benar juara banget teman-teman. Ini benar-benar cukup keren. Dan di bagian awan ini di sini masih kelihatan cukup jelas. Kemudian di sini untuk warna langitnya, warna birunya di sini benar-benar cukup biru. Jadi config ini cukup recommended ya teman-teman untuk kalian pakai. Dan untuk selanjutnya teman-teman, di sini kita mau coba shoot ke objek kecil ya. Kita coba gunakan lensa utama lagi teman-teman. Tapi di sini kita nggak gunakan lensa makro. Kita di sini gunakan untuk mode kamera biasa aja. Oke, ini untuk objeknya teman-teman. Kita coba tapkan ke objeknya seperti ini sampai benar-benar fokus. Kemudian di sini kita tekan yang dua ini ya teman-teman. Jadi dua ini opsi 2 kali zoom. Oke, setelah kita tekan opsi 2 ini, maka untuk tampilan gambarnya akan seperti ini. Dan tinggal kita dekatkan aja ke objeknya. Oke, langsung kita shoot. Nice, kita tunggu sebentar sampai proses HDR-nya selesai. Dan kita coba cari lagi untuk objeknya teman-teman. Oke, ini udah ada objek baru. Kita coba shoot juga ke arah sini. Oke, kita coba zoom lagi teman-teman di angka 5 kali ya teman-teman. Oke, langsung kita shoot. Kita lihat nanti untuk hasilnya apakah masih jernih di 5 kali zoom ini ya teman-teman. Oke, kita cek. Nah, jadi kurang lebih seperti ini untuk hasil. Nah, jadi seperti ini untuk hasilnya di objek kecil teman-teman. Ini 5 kali zoom. Dan ini tadi 2 kali zoom ya teman-teman. Dan di 5 kali zoom ini masih kelihatan cukup jelas untuk objeknya. Kalian bisa lihat sendiri teman-teman. Detail gambarnya di sini masih cukup jelas. Kemudian ini tadi yang 2 kali zoom juga hasilnya bagus. Untuk tone warna yang dihasilkan juga di sini keren banget teman-teman. Oke, saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini teman-teman. Terima kasih atas waktunya sudah menonton video ini. Nantikan juga video-video terbaru lainnya tentunya dari channel Seputar Gcam.